Dulu dibully, dikucilin, dijauhin sama temen, dianggap sama mereka bahwa aku nggak pantas berteman sama mereka. Gitu. Kenapa nggak pantas? Aku belum tahu bahwa itu bullying. Setelah aku SMA, aku baru sadar bahwa itu bullying. Nah tapi gue penasaran deh, lo pernah masih ketemu gak sama orang-orang yang pernah ngebully lo dulu? Pernah ketemu gak? Ya, pernah, tapi 1-2 doang sih. Pasti ada lah yang nggak suka. Kita nggak bisa menuntut orang lain, semua orang suka sama kita kan. Dan kita juga nggak harus suka sama orang lain. Kan. Aku lebih kasihan ke bapaknya sih. Bapaknya si artis itu, iya, impactnya. Sorry, bapaknya yang anak si artisnya bener. Jadi menurut lo orang tua nggak salah? Menurutku si bapak artis ini, si artis ini tuh korban juga, korban anaknya. Iya kan? Harga diri ku tak sempurna. Sahabat Kompas TV, selamat datang kembali di program Kode bareng gua Rozi Effendi. Hari ini seperti biasa kita akan mengundang banyak bintang tamu. Tapi bintang tamu gua kali ini selain tadi suaranya bagus, lirik-lirik lagunya membuat gua terkesima gitu ya. Ada behind the story yang juga melatar belakangi lagunya. Jadi belakangan ini tuh banyak banget kasus-kasus bullying ceritanya Nar. Apalagi kasus bullying ini cukup mencuat karena melibatkan salah satu anak artis. Tapi gue nggak bakal bahas itu. Gue justru mau bahas terkait dengan point of view bagaimana kasus bullying ini menjadikan seorang Danar sekarang jadi seorang yang benar-benar jadi musisi gitu. Apa keterikatan lagu dulu tadi dengan, emang benar ya kata orang lagu dulu ini justru behind story-nya adalah kejadian bully yang menimpa lo. Betul. Sebenarnya lagu dulu ini lagu pembuktian sih. Lagu pembuktian. Pembuktian bahwa semua manusia pantas dipantaskan gitu. Ada apa, Dar? Apa yang terjadi sehingga akhirnya lo ngerasa gue perlu membuktikan tuh? Karena dulu mungkin aku dianggap tidak pantas bergaul dengan teman-temanku gitu. Oke. Gitu. Sehingga aku dijauhi, dikucilkan, gak punya teman. Itu waktu sekolah lah gitu. Waktu SMP. Gak perlu disebut SMP-nya karena kesebut ya. Kesebut gitu. Nanti bisa ditit bisa. Oke. Oh gitu. Jadi dulu dibully, dikucilin, dijauhin sama teman dan dianggap sama mereka bahwa aku nggak pantas berteman sama mereka. Gitu. Kenapa nggak pantas? Karena mungkin dari perekonomian udah beda. Oke. Terus faktor dari perekonomian itu menjadikan pergaulannya dan habitnya tuh beda juga gitu. Oke. Yeah. Jadi dianggap lu nggak setara. Betul. Ketika yang lain main Ludo King ya. Ya, saya main gundu gitu. Misal Oke. By the way lu lahir tahun berapa sih? 2003. Wah, Gen Z banget ya sebenarnya. Jadi ada story itu yang akhirnya membuat lo melahirkan sebuah lagu. Betul. Namanya Dulu. Judulnya exactly Dulu. The same lagu Dulu dengan cerita lo yang dulu. Iya. Karena emang aku tuh dari dulu tuh kepengen menyampaikan dan
nge-share isi kepalaku gitu, tapi aku nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya. Ya, dan tiba-tiba menemukan cara dengan mengeluarkan sebuah karya gitu, dan bisa menuangkan apa yang ada di kepalaku di karyaku gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal bullying ya, kita masih ngomong bully. Banyak kan orang ngomong, elah digituin doang gitu. Tapi menurut point of view seorang Danar gitu, sampai akhirnya bisa menciptakan lagu dulu, emang sebegitu membekasnya ya? Bullying itu, aku sebagai korban bully ya, sangat membekas, sangat gitu. Mungkin kita bisa memaafkan, kita bisa memaafkan semua, tapi kita tidak bisa melupakan semua itu gitu. Dan apa ya, bullying itu ada beberapa dampak lah gitu. Mungkin untuk aku, orang seperti aku gitu, bullying itu bisa jadi semangat baru buat aku, buat menunjukkan gimana caranya gue pantas nih, gue dianggap pantas nih, gue lebih tinggi dari mereka. Gue lebih baik justru dari lo yang ngebully gue. Betul. Tapi ada juga korban-korban bullying yang dia malah kena mental health ya. Kena mental health. Iya kan. Justru akhirnya terjebak pada bully-nya. Terjebak sama masa lalunya. Iya. Di kedepannya mungkin bisa loh dia jiwanya keganggu gitu. Trauma yang semakin mendalam ngebikin dia takut ngelakuin sesuatu tuh bisa banget gitu. Lo merasa cukup beruntung? Artinya dari kasus bully lo justru berangkat menghasilkan sebuah karya dan membuktikan bahwa lo lebih pantas dan tadi lebih baik ketimbang teman-teman yang mungkin banyak, lo mau ngomong kan, banyak orang juga terjebak dengan masa lalu bullyingnya hingga tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Aku selalu merasa aku manusia paling beruntung di dunia sih. Sampai kapanpun aku manusia paling beruntung di dunia gitu. Lo sepakat ya, jangan anggap remeh bullying. Betul. Bahwa ya orang macam-macam dari bullying itu orang bisa impactnya macam-macam. Ada yang berhasil karena bullying, tapi ada juga orang yang terjebak dengan masa lalu bullying. Betul. Tapi makin kesini aku makin banyak sudut pandang lain tentang bullying ini gitu. Menurut Syahid Muhammad, dia penulis lah gitu. Di bukunya yang judulnya Kamu Tidak Sendiri itu ada tentang bullying di situ. Di situ dia tulis bahwa banyak faktor kenapa orang bisa ngebully gitu. Terkadang dan mungkin sebagian besar orang yang ngebully atau orang yang paling menyakiti kamu adalah orang yang paling tersakiti di hidupnya gitu. Justru dia menutupi apa yang terjadi pada dirinya untuk dengan melakukan itu pada orang lain. Betul. Entah itu di keluarga, entah itu di lingkungan, entah itu maksudnya ini tersakiti tuh nggak cuma fisik ya, hati pun bisa gitu kan, mental juga bisa gitu. Dan dia melampiaskannya kepada orang lain yang dia rasa orang itu lebih lemah dari dia. Tapi gue setuju dan gue sepakat, pasti ada motif yang terjadi di belakangnya. Kenapa mereka melakukan bullying? Betul. Begitu. By the way, kata-kata yang dikeluarkan oleh Danar tuh kata-kata yang syarat puitis dan yang lain. Gue mau nunjuk satu hal. Danar ini kesini bawa tas isinya buku, men. Jadi dia itu baca buku waktu senggang. Lo baca buku setiap hari? Ya kalau senggang aja kalau ada waktu. Berapa buku yang lo habiskan dalam seminggu? Nggak tentu sih, nggak dihitung ya. Tapi kenapa baca buku, Nar? Karena ada yang dibaca. Iya kan? Iya, di saat mungkin sekarang orang kan lebih condong main game, anak-anak sosial lo kan main game, terus kemudian kalau mau baca buku kan bisa lewat digital dan lain gitu. Sebenarnya aku baca buku tuh baru suka baca buku itu setahun belakangan. Iya. Pertama karena sebenarnya menuntut diri sendiri, karena aku songwriter kan, aku menuntut diri sendiri untuk gimana caranya diksiku lebih berbobot, diksiku lebih berisi, dan maksudnya semua yang aku ingin sampaikan itu lebih ada ilmunya gitu, lebih ada dasarnya gitu. Makanya aku menuntut diriku sendiri untuk coba deh baca buku. Gitu. Jadi lo ngerasa membaca buku membantu pekerjaan lo sebagai songwriter ya? Ya.
mungkin lebih ke menemukan sudut pandang baru tentang semua hal yang pernah aku alami gitu. Kayak contohnya tadi tentang bullying. Betul. Dulu aku merasa bullying itu sangat jahat dan emang nggak bisa dipungkiri emang itu sangat jahat gitu. Tapi kebanyakan orang tidak pernah melihat sisi baiknya dari si pembuli gitu. Oke. Ya, ini bukan membela bullying ya, Iya, gitu. iya. Aku lagi mencoba melihat sudut pandang lain Betul, gitu. betul. Kayak tadi, ternyata orang yang paling menyakitimu adalah yang paling tersakiti di hidupnya. Gitu. Jangan-jangan yang perlu diterapi justru yang ngebully kan? Iya betul, mungkin ya. Gue setuju sih, gue setuju. Jangan-jangan yang butuh konseling gitu. Heeh. Ada apa yang terjadi di balik orang yang bully? Betul. Oke. Nah kita balik lagi soal lagu. Biasanya lo berapa lama nyiptain sebuah lagu, Nar? Kalau dengan gaya style lo yang spontan tadi, terus kemudian based on pengalaman pribadi gitu? Tergantung sih sebenarnya, tergantung inspirasi datangnya, tergantung mood juga sih sebenarnya. Walaupun bekerja tergantung mood itu tidak profesional ya. Tapi mood itu sangat mempengaruhi bikin lagu juga. Tergantung kalau bikin lagu tuh, kalau disuruh aku pasti lama. Disuruh bikin lagu. Disuruh bikin lagu. Justru kalau disuruh malah lama. agak tertekan ya, nah, agak ada under pressure gitu. Betul. Jadi Aku nggak bisa ngungkapin apa yang ingin aku ungkapin, tapi aku diminta untuk ngungkapin apa yang ingin orang ungkapin gitu. Oke. Dan kalau gue lihat di konten-konten sosial media lo di Instagram, lo tuh sering banget di challenge gitu. Nar, buatin lagu dong pakai bahasa ini atau kata-kata ini gitu. Spontan. Itu beneran spontan atau udah lo? Itu spontan, siapin? cuma emang yang ngerekamnya setelah bikin lagu itu, tapi nggak jauh lah, paling coba dong sebutin satu kata di off camnya, sebutin satu kata. Oh ini, terus aku bikin, tak, yuk bikin videonya. Gitu. Langsung gitu. Oke. Nah, masih ada lagi sih pertanyaan gue terkait dengan kejadian bully yang nimpa lo. Tapi lo sebenarnya sadar nggak sih pada saat terjadinya itu, lo sadar nggak dengan lo, gue ini dibully gitu? Mungkin karena keterbatasan ilmu waktu itu. Keterbatasan ilmu. Iya kan. Aku belum tahu istilah bullying itu seperti apa waktu itu. Oke. Aku taunya ya perundungan lah, apalah gitu. Ngejekin orang lah gitu ya. Dan dikucilkan paling yang Oke. Aku belum tahu bahwa itu bullying. Setelah aku SMA aku baru sadar bahwa itu bullying gitu. Tapi lo pernah kayak maksudnya membicarakan hal ini nggak ke keluarga atau apa gitu? Nggak pernah. Mamaku aja tahu pas aku nyanyiin di X Factor. Oke. Ya, pas aku nyanyiin di. Jadi lo memendam itu sekian lama ya? Memendam sendiri? Ya paling ke guru BK lah gitu. Guru BK paling. Tapi lo ngomong ke guru BK? Iya ngomong. Jadi tapi itu yang lo lakuin ya? Cuma kayak aku nggak dapet nggak dapet temen gitu. Aku kalau kerja kelompok nggak dapet kelompok gitu. Terus aku duduknya sendiri terus, nggak ada yang nemenin kan, satu bangku kan harusnya berdua kan. Aku sendiri terus. Kebetulan gitu. Satu kelas. Kok jahat banget sih teman-teman lo? Iya nggak tahu sih dia. Ada alasan selain itu nggak sih? Itu tanya mereka sih. Tanya mereka. Saya tidak bisa berasumsi sendiri. Benar. Jadi tadi apa yang lo lakuin ya salah satunya tadi ke guru BK. Betul. Tapi apa reaksi keluarga lo setelah tahu setelah sekian lama? Ya kenapa nggak cerita dari dulu sih gitu. Sebenarnya aku dari SD juga udah ada bulian, cuma ya bulian-bulian yang masih bisa diterima gitu. Iya. Dan orang tua aku tahu gitu. Tapi semenjak SMP kayak aku harus beranjak lebih dewasa gitu. Merasa gitu kan. Aku harus berubah, jangan apa-apa langsung lapor ke orang tua apa gitu. Waktu itu seperti itu. Ngomong ke orang tua cukup terlambat menurut lo. Jadi lo mau nyampein sesuatu nggak buat korban-korban atau orang yang sekarang lagi mungkin pada di posisi lo? Jadi korban. Jadi korban. Ngomong sesuatu mungkin jadikan bullying itu sebagai apa ya, dasar untuk kebangkitanmu juga. Jangan cuma jadikan bullying itu menjadi
tekanan yang ngebuat kamu lebih jatuh lagi nantinya gitu. Jangan anggap itu sebagai tembok besar yang lo nggak bisa nggak bisa tabrak, terus kemudian lo terkungkung pada persoalan itu. Betul. Nah, by the way sampai sekarang lo masih ada ngerasa ada trauma-trauma nggak sih? Trauma sih udah nggak ada ya. Untuk bullying ya, trauma udah nggak ada gitu. Bahkan aku sudah bisa menghadapi netizen ya. Itu juga bullying toh. Ya kan, kalau ada komen kan, ya pasti ada sih. Oh, untuk orang yang menghasilkan karya pasti ada. manis, pasti ada. nan puitis ini masih ada orang yang ngebully. Pasti. Wah gila sih. Ya pasti ada lah yang nggak suka. Kita nggak bisa menuntut orang lain, semua orang suka sama kita kan. Dan kita juga nggak harus suka sama orang lain kan. Betul. Iya betul. Tapi gimana sih prosesnya hingga akhir jadi Danar yang sekarang? Ada turning point nggak? Lebih harus lebih open minded lagi sih aku gitu. Dan membentuk pendewasaan lebih gitu. Karena ya sebenarnya udah dituntut dewasa oleh diri sendiri itu dari kecil sebenarnya. Tapi gimana caranya ini lebih dewasa lagi gitu. Jadi harus. Jadi lo bagaimana cara lo membuka tadi kedewasaan lo dan lebih open minded? Menyikapi dengan bijaksana, menyikapi semua hal dengan bijaksana. Kalau aku gitu. Perlu nggak sih mengikhlaskan? Iya, sangat. Mengikhlaskan apa yang terjadi pada masa lalu. Sangat. Mengikhlaskan bukan berarti melupakan tapi kan. Oh gitu ya. Iya kan. Mengikhlaskan, ya udah gitu. Itu kan udah terjadi kan. Gitu. Tapi ya pahit manisnya yang pernah aku alami saat itu adalah yang membentuk aku sampai di titik ini kan. Oke. Nah, menurut lo siapa sih Nar support system yang paling berpengaruh dalam hidup lo? Keluarga paling. Meskipun lo tergolong terlambat ya ngomong sama keluarga. Aku mungkin orang yang sungkan juga sebenarnya. Ya. Ngobrol sama orang tua gitu, terus ngobrol sama adik-adikku gitu. Aku orang yang sungkan, aku lebih pendiam kalau di rumah gitu. Dan lebih galak sih. Kalau di rumah tuh lebih tegas gitu. Jadi orang rumah juga sungkan juga mau ngobrol sama aku gitu. Jadi memang lo ngerasa nggak karena ketidaklancaran komunikasi terus kemudian tadi itu juga yang membuat kadang-kadang orang terkungkung dalam situasi dan kondisi bullyingnya? Iya, betul. Tapi apa ya? Nggak semua orang bisa bicara, speak up. Iya, speak up. Dan nggak semua orang itu bisa ngobrol dengan lancarnya sama orang tua, sama teman gitu. Kadang orang-orang yang punya ketakutan berlebih itu yang bahaya. Karena mereka nggak berani ngungkapin itu semua gitu. Betul. Jadi menurut lo apa yang harus dilakukan? Apalagi ngelihat sekarang banyak banget kasus-kasus bullying ya, yang mungkin juga banyak diantaranya adalah orang-orang yang nggak berani speak up gitu. Ini sih, menurutku jangan pernah merasa kalian tuh sendiri. Karena menurutku kesendirian adalah ini aku baca juga dari si Syahid Muhammad ya. Kesendirian itu karena keinginan kita sendiri untuk selalu dibersamai gitu. Coba ulang. Kesendirian itu, rasa kesepian ya. Rasa kesepian itu adalah keinginan diri kita sendiri untuk selalu dibersamai. Oke, gue ngerti. Iya. Ketika kita ya udah, kita nggak perlu dibersamai gitu, nggak perlu ada orang lain. Kita nggak merasa kesepian, nggak ada kata kesepian itu. Nggak ada kata kesepian itu. Iya. Tergantung tadi lo ngerasanya sepi apa enggak gitu. Iya betul. Kalau lo memang benar-benar suka sepi ya memang berarti nggak sepi gitu kan. Iya betul. Oke. Nah tapi gue penasaran deh, lo pernah masih ketemu sama orang-orang yang pernah ngebully lo dulu? Pernah ketemu nggak? Ya, pernah tapi 1-2 doang sih. Kan lumayan banyak waktu itu. Yang nggak 1-2 doang yang ngebully gitu kan. Terus apa yang lo rasain? Ya udah, ya kita tetap teman kok gitu. Kalau misalnya ngomongin soal lagu-lagu yang lo buat, Nar, menurut lo sudah menginterpretasikan bagaimana seseorang seharusnya
yang mengalami kasus sama kayak lo ya, seharusnya bersikap nggak? Mengimpress apa? Maksudnya kalau lo sekarang buat lagu dulu, sudah menginterpretasikan harusnya lo sebagai korban bullying lo seperti ini gitu. Itu bukan sebuah keharusan itu. Semua hidup kan pilihan, ya kan. Jadi konsekuensi ditanggung sendiri gitu. Dan pilihanku adalah membuktikan gitu. Konsekuensiku juga dijauhi juga sebenarnya, ya kan. Tapi aku harus menikmati konsekuensi itu, dan aku nggak boleh keluhin konsekuensi itu, walaupun manusia adalah tempatnya ngeluh juga gitu. Oke. Jadi menurut lo itu pilihan lagi-lagi. Iya betul. Bagaimana dia bersikap juga itu pilihan, bukan urusan. Bukan urusan gua juga. Iya, oke. Urusan kalian. Gitu. Oke. Jadi apa nih yang ingin lo sampaikan sekali lagi ke orang-orang yang membuli Danar dulu? Yang membuli ya? Sebenarnya perbaiki diri kalian sendiri dulu sih. Baru berdamailah dengan diri sendiri, baru menghakimi orang lain gitu. Iya kan? Jangan menghakimi tanpa isi kan? Jangan-jangan yang trouble justru kalian gitu. Iya betul. Bukan orang yang kalian bully gitu. Betul. Sebenarnya bullying ini juga faktornya juga lingkungan juga sebenarnya. Bisa lingkungan, bisa orang tua, bisa pendidikannya gitu. Boleh nggak sih ngebahas dikit yang anaknya artis itu? Boleh. Aku lebih kasihan ke bapaknya sih. Bapaknya si artis itu, iya, impactnya. Sorry, bapaknya yang anak si artisnya bener. Si tahu. Iya, karena ya dia benar-benar yang anti bullying. Aku pernah podcast bareng mereka kan gitu. Dia benar-benar yang anti sama bully gitu. Tapi emang pergaulan anaknya yang tidak bisa diatur karena umuran mereka tuh emang umuran yang mencari jati diri kan. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi menurut lo orang tua nggak salah? Ya orang tua udah ngedidik. Entah ngedidiknya gimana, tapi orang tua pasti udah ngedidik sebaik mungkin gitu. Gak mungkin orang tua itu ngedidik dia menjadi orang yang jahat. Iya. Gak mungkin kan. Orang tua tidak pernah mendidik sebagai orang yang jahat. Tapi di luar rumah udah bukan kapasitasnya buat, ya masa dia ngikutin ke manapun anaknya pergi gitu. Jadi menurut lo ya si orang tua ini udah doing the best as a parents dan concern dengan hal bullying. Cuman kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di luar sana yang membentuk karakter anaknya ini seperti ini. Betul. Okay. Jadi lingkungan lah. Ya kita sangat boleh bergaul dengan siapa saja, tapi tidak wajib mengikuti pergaulannya kan. Iya. Gitu. Dan menurutku si bapak artis ini, si artis ini tuh korban anaknya. Iya kan? Iya. Harus nyapu bersih kelakuan anaknya gitu. Betul. Ya. Tapi sekali lagi kan kita nggak tahu apa yang terjadi dengan anaknya sehingga melakukan itu. Betul. Gitu. Kan ada juga yang isu berkembang bahwa ternyata mereka melakukan itu karena membela. Ada isu lain lah. Iya, betul. Tapi kan itu di luar konteks lagi ya. Betul. Ya. Sebagai korban bully, ada nggak cara lo untuk bertahan sampai saat ini? Tips? Percaya diri, nambahin percaya diri lagi gitu, bahwa gue tuh pantas gitu. Gue tuh bukan orang yang bisa lo remehin lagi gitu. Gue tuh bukan orang yang kayak dulu lagi, yang bisa seenaknya lo injek-injek gitu. Lo ngerasa itu cukup? Ya dengan usaha-usahanya juga dong. Jangan cuma yakin nggak ada usahanya. Buktiin. Iya betul, buktiin. Dengan karya, dengan apapun lah, kerja keras gitu. Oke. Nar, terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol di Kode. Gue setuju tadi harusnya menyikapi bullying itu 360 derajat. Betul. Tidak hanya dari sisi korbannya aja, tapi juga pelakunya. Terus kemudian dari segala kasus bullying yang terjadi harusnya kita jangan menyalahkan satu pihak, karena itu juga bisa jadi dibentuk karakternya oleh pihak luar, bukan justru pihak di internalnya. Makasih banyak sekali lagi. Thank you. Good job buat lagu-lagu lo. Semoga sukses di dunia permusikan tanah air. Amin. Semoga jawabanku bisa diterima dan aku tidak menuntut untuk
kalian percaya sama aku. Udah. Oke. Terima kasih Nar. Itu aja sahabat Kompas TV. Perbincangan gue dengan Danar hari ini di Kode. Jangan lupa saksikan konten Kode lainnya. Gue Rose Fendi, pamit. Sampai jumpa. Panjang jalan ini, ku berharap tinggi, jengkal demi jengkal, ku coba nikmati hayalan yang datang menghampiri. Sesaat ku coba untuk hilangkan harap, namun ku tetap tegak berdiri dari realita.